Nama saya Pak Surono dari Masaran. Di sini kira-kira sudah 5 tahun. Kami di sini sudah merasa senang, sudah merasa nyaman karena ada kegiatan selalu. Jadi di sini sudah terasa enak, tapi kadang-kadang kalau ada kegiatan itu malas, tapi tetap semangat. Kang Mas dan Mbak Yu, itu tadi Pak Surono, penerima manfaat dari Panti Layanan Sosial Disabilitas Intelektual Suharjo Sragen. Dari Kang Mas dan Mbak Yu, mungkin ada yang belum tahu nih, apa sih PPSDI Sragen ini? Yuk kita bersama-sama tanya langsung dengan Ibu Valentina, selaku Kepala Panti. Kang Mas dan Mbak Yu, saat ini saya berada di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Raharjo Sragen, dan sudah bersama saya Ibu Valentina selaku Kepala Panti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Risti. Siang. Dan mungkin juga Kang Mas dan Mbak Yu ingin lebih tahu lebih banyak tentang panti ini tuh mengurusi apa saja atau pelayanannya di bidang apa saja. Sebelum kita masuk ke situ, mungkin Bu Valentina bisa memperkenalkan dulu nih Bu. Boleh diceritakan sejarah singkat dulu nih dari Panti Pelayanan Sosial Raharjo Sragen ini, monggo. Selamat siang Kang Mas dan Mbak Yu semuanya, salam sehat. Saat ini kami akan memberikan informasi tentang panti yang ada di Sragen, yaitu Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Raharjo Sragen. Perkenalkan, saya Valentina, saya sebagai Kepala Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Raharjo Sragen menyampaikan informasi bahwa Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Sragen adalah salah satu unit pelaksana teknis daripada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pergub nomor 82 tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, kami mempunyai tugas pokok kami, yaitu melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang terutama anak-anak untuk disabilitas intelektual. Oke. Ya. Nah, mungkin boleh diceritakan juga Ibu, karena selain disabilitas intelektual itu apa saja yang dilayani oleh Panti Raharjo Sragen ini? Kebetulan untuk Panti Disabilitas Pelayanan Disabilitas Intelektual Raharjo Sragen ini merupakan panti tipe A yang multi layanan. Artinya apa? Panti multi layanan, kami mempunyai 3 rumah pelayanan sosial, di mana ketiga rumah pelayanan sosial itu kami menangani pertama yang rumah pelayanan sosial lanjut usia. Iya, di Mojo itu kita mempunyai kuota 50 PM. Istilahnya layanan kami itu penerima manfaat Mbak Risti. Jadi bukan orang atau anak, jadi kami melayani layanan kami itu kita biasa kita sebut dengan penerima manfaat. Jadi untuk rumah pelayanan sosial lanjut usia ini kami melayani 50 penerima manfaat. 50. Ya. Terus yang kedua untuk rumah pelayanan sosial anak terlantar itu juga di Mojo. Kami mempunyai kuota 100 penerima manfaat. Ya. Dan satu lagi yaitu di lokasinya di Gondang, agak jauh dari kota. Ini kami rumah pelayanan sosial disabilitas fisik. Kami ada 40 kuotanya, di sana ada 40 kuota untuk PM yang kami layani. Seperti itu. Dan kemudian kalau untuk di sini sendiri juga ada penerima manfaat untuk Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual yang di Induk, kami ada 100 penerima manfaat. Kami melayani 100 penerima manfaat, dan khusus di PPSDI disabilitas intelektual ini kita mempunyai program pelayanan yang kami berikan kepada penerima manfaat. Dan sebelum kita melanjutkan ke program bimbingan, sebelumnya kami
menginformasikan bahwa di panti kami itu secara struktur organisasi kami ada kepala, ada kasubag tata usaha, terus dibantu dengan subkoordinator, subkoordinator penyantunan dan rujukan, satu lagi subkoordinator bimbingan dan rehabilitasi. Masing-masing sub mempunyai tupoksi masing-masing. Nah, ini satu persatu akan kami jelaskan untuk teknisnya. Teknisnya yang subkoordinator penyantunan itu melayani untuk kebutuhan dasar dari pengasramaan, dari makan, sandang, dan kesehatan. Jadi ini ada penerima manfaat kita, misalnya untuk pengasramaan kita sediakan tempat yang sangat layak. Ada tempat tidur, ada lemari, ada untuk tempat dia tinggal di panti itu kita menyediakan itu. Yang kedua untuk permakanan, permakanan juga kami sudah menyediakan menu yang ada di sini itu menu yang sudah diberikan dari Induk Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jadi menu itu disesuaikan dengan penerima manfaat. Untuk menu anak itu seperti apa, menu lansia seperti apa, menu disabilitas mental seperti apa, itu sudah diatur dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami merujuk dari permakanan, kami sudah merujuk ke menu yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial. Gitu. Jadi semuanya bisa dibilang adalah semua dibayarin oleh negara seperti itu ya Bu ya? Betul. All in ya, baik. All in ya. Nah, kalau tadi Ibu Valentina sudah menyampaikan lansia ada, anak-anak ada, kemudian untuk disabilitas intelektual juga ada. Nah, kuotanya pun tadi juga sudah disampaikan. Nah, sejauh ini sampai dengan sekarang Ibu, apakah semua kuota itu sudah penuh atau seperti apa Ibu? Untuk kuota, karena kami kemarin untuk disabilitas, ini kemarin sudah memenuhi kuota 100 PM. Dan ini yang kami masih kekurangan itu disabilitas fisik. Panti rumah pelayanan sosial untuk disabilitas fisik, karena kami sementara ini masih istilahnya kita belum terjun ke daerah, karena kita baru menerima rujukan, rujukan dari masyarakat, dari dinas terkait, dari Orsos dan sebagainya. Jadi karena kendalanya kami itu kesulitan sarana prasarana dan SDM, untuk itu kami sementara yang disabilitas intelektual itu juga merupakan panti percontohan, Mbak. Oh gitu. Ya, satu Jawa Tengah itu baru satu yang ada. Jadi berarti bisa dibilang penerima manfaatnya pun bukan cuma dari dari Sragen ya Bu, tapi ada di daerah-daerah lain satu juga. Wilayah Jawa Tengah bisa dikirim ke tempat kami seperti itu. Baik. Nah, mungkin kalau Kang Mas dan Bayu sedang menyaksikan tayangan YouTube kita Ibu dan penasaran juga bagaimana ketika nanti mereka menemukan misal ada keluarganya atau tetangganya atau mungkin menjumpai di jalan dan ingin mengikuti atau ingin merujuk ke panti ini, caranya seperti apa monggo disampaikan. Untuk mekanisme penerimaan kami ada alur-alur tahapan yang harus dilalui. Biasanya kami calon penerima manfaat ini bisa dari dinas sosial kabupaten kota, bisa dari keluarga, bisa dari masyarakat, bisa dari organisasi sosial atau lembaga kesos yang lain, yang dimana calon penerima manfaat itu dalam kondisi misalnya ada yang terlantar, ada yang tidak mempunyai keluarga, dan mungkin ada sesuatu yang calon penerima manfaat itu harus diserahkan ke panti seperti itu. Jadi kita menerima dari dari masyarakat, dari dinas terkait, dari keluarga, itu kita terima, terus kita asesmen, Mbak. Ya, setelah kita asesmen apakah calon PM ini sesuai atau tidak, apa misalnya kan kita juga punya persyaratan untuk panti disabilitas intelektual itu harus ada persyaratannya. Jadi
setelah ada calon PM yang datang kita asesmen. Setelah kita asesmen kita bisa ini bisa di asesmen masuk ke asrama gitu. Ada juga yang ini harus dirujuk karena mungkin ada psikisnya psikotiknya. Iya. Padahal antara disabilitas intelektual dan psikotik itu hampir sama, gitu. beda tipis ya. Kalau psikotik itu mungkin ada ininya ya Mbak, kambuh-kambuhnya, mungkin ada menyerang dan sebagainya. Kalau intelektual kan dari lahir dia sudah mempunyai kekurangan intelektual. Jadi tidak ada yang istilahnya unsur psikotik ODGJ biasanya gitu. Nah ini yang menjadi asesmen yang kita lakukan itu untuk untuk memisahkan ini calon PM yang bisa diterima atau tidak. Gitu. Dan kuotanya juga sudah terpenuhi ya Bu? Untuk intelektual ya? Sudah. Nah, jadi setelah kita asesmen, kita misalnya ini sudah bisa memenuhi persyaratan gitu, kita masukkan ke penerimaan ke asrama. Setelah di asrama kita juga masuk ke bimbingan. Di bimbingan ini juga dikelas-kelaskan. Ada debil, terus ambisil, ada yang idiot, yang berat. Kita punya tiga kelas ada yang mampu didik, ada mampu latih, dan ada yang kelas berat. Itu yang kelas khusus ya Mbak. Ini nanti disesuaikan dengan kondisi PM ini. Nanti kita ini penanganannya untuk penempatan program. Kelas ini kelas mampu didik, nanti ada kelas kelanjutan. Nanti bisa diajari kayak SLB sekolah seperti itu. Betul. Diarahkan ke sana. Nanti ada yang kelas mampu latih. Nanti dikasih keterampilan seperti membuat keset, badik ciprat, atau membuat hanger dan sebagainya. Kalau yang kelas berat ini kita bimbingannya ADL activities dealing, living dealing itu ya. Jadi aktivitas bimbingan ADL, dia bisa merawat sendiri itu sudah bagus ya. Kita yang berat tuh sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri itu sudah sangat luar biasa. Baik. Nah, gitu. Karena ini kan satu-satunya di Jawa Tengah di Sragen ini ya Bu yang untuk disabilitas intelektual. Ada satu lagi. Ada satu lagi di Demak. Di Demak juga ada. Mungkin boleh diceritakan Ibu aktivitas mereka, maksudnya penerima manfaat disabilitas intelektual itu kira-kira mereka akan mendapatkan kegiatan apa saja ini? Gini, untuk kegiatan di bimbingan ini masuk di subkoordinator bimbingan Mbak, ke subkoordinator bimbingan dan rehabilitasi. Setelah anak-anak itu di asesmen dan dimasukkan kelas-kelas tadi, dia akan mendapatkan bimbingan fisik, bimbingan mental, sosial, dan spiritual. Terus ada bimbingan keterampilan. Kalau fisik itu ada olahraga, terus kalau bimbingan mental spiritual ya ada bimbingan rohani, terus setiap hari Jumat, terus pendampingan ibadah, misalnya kalau yang Muslim itu sholat, bagaimana diingatkan untuk sholat 5 waktu, untuk bimbingan sosial ada kepramukaan, seperti itu. Kita setiap hari ada jadwalnya. Hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Hari Senin sampai Jumat. Jadi memang berkegiatan seperti itu ya Bu. Nah, berarti kan ada yang karena kan tadi tingkatannya berbeda-beda. Nah, harapannya ada nggak sih Bu yang setelah itu, setelah dari sini gitu, ada yang mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat atau mungkin ada yang mereka bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu, Ibu? Tadi setelah kita melaksanakan bimbingan, ada bimbingan fisik, mental, sosial, spiritual, itu kita ada resosialisasi. Anak-anak yang mungkin sudah yang tadi ada kelas mampu didik, mampu latih, kita latihan kerja, kita masukkan ke LBK. Jadi kita punya LBK yang khusus anak-anak yang sudah bisa mampu untuk mengerjakan keterampilan yang menghasilkan sedikit menghasilkan uang lah seperti itu. Kita latih di LBK. Jadi di LBK kita latih anak-anak ini namanya resosialisasi Mbak, tahap resosialisasi
sebelum anak itu dikembalikan ke keluarga. Oke. Juga ada keterampilan pijat juga, ya. Pijat ini yang sudah banyak menghasilkan PM yang mandiri. Oke. Nah, keluar dari panti kembali ke keluarga, dia sudah bisa membuka pijat capek itu, pijat Mbak. capek, Iya. jin. Itu sudah ada PM kita yang sudah purna bina, istilahnya purna bina, dan sudah bekerja Oke. jadi mandiri. Bekerja dan mandiri. Iya. Baik. Nah, tadi kan Ibu Valentina juga menyampaikan ketika mereka penerima manfaat ada di panti ini dan pastinya nanti akan dikembalikan lagi kepada keluarga. Nah, Iya. itu berapa lama Ibu atau menyesuaikan tingkat kesembuhannya atau seperti apa Ibu? Ya, kita Mbak fleksibel ya. Tidak mematok. Sebenarnya kontrak pelayanan kami cuma 1 tahun. Oh gitu. Ya, dengan keluarga, dengan pihak pengirim itu kita sudah dari awal sudah ada kontrak pelayanan, yaitu 1 tahun. Iya, Kita iya. ada administrasi dalam kontrak pelayanan 1 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak itu kan butuh proses yang Iya. lama, jadi tidak segampang Iya. membimbing anak-anak yang normal gitu. Jadi kadang ada yang memperpanjang kontrak sampai di sini, ada yang 5 tahun, Oke. ya sampai 5 tahun. Apalagi yang terlantar, ya ini sudah tidak punya keluarga, tidak ada yang bertanggung jawab. Ya itu menjadi tanggungan kita, Mbak, anak negara. Iya, Ya, betul, itu betul. banyak yang seperti itu. Oke. Ya. Berarti kalaupun yang lansia pun juga sama ya Ibu ya. Sama. Apabila mereka memang tidak punya keluarga, pasti akan menjadi penghuni tetap di sini Iya, seperti itu ya Ibu iya. ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu Valentina selaku Kepala Panti. Sekarang kita akan jalan-jalan menuju beberapa ruangan dan seperti apa sih aktivitas dari penerima manfaat. Kang Mas dan Mbak Yu, saat ini saya bersama dengan Bapak Sukino. Bapak Sukino ini selaku bagian pembimbingan. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan melihat adik-adik atau penerima manfaat sedang bernyanyi nih Pak. Nah, boleh disampaikan itu kegiatan apa Nje? Terima kasih Kang Mas, Mbak Yu semuanya. Tadi di sini sudah keliling, sebenarnya ada kelas-kelas itu banyak sekali. Yang pertama itu ada kelas khusus, itu khusus untuk pembimbingan ADL. Yang kedua di sana tadi ada kelas permulaan, namanya permulaan itu khusus anak yang bisa dilatih untuk kecerdasan. Oke. Nah, setelah itu ada lagi kelas keterampilan dasar, yaitu anak mulai ke keterampilan, karena anak itu tidak bisa dibimbing melalui baca tulis langsung ke keterampilan, namun dasar lebih dahulu. Setelah keterampilan dasar itu bisa ke keterampilan lanjutan. Nah, di keterampilan lanjutan itu anak-anak sudah mengerti potongan, warna, ukuran, dan bisa sedikit merangkai keterampilan yang kita butuhkan. Nah, tadi sebelah sana tadi kebetulan ada bimbingan kesenian. Nah, di siang-siang hari segini anak-anak dibimbing keterampilan, dibimbing kesenian, mohon maaf. Nah, tujuannya biar anak itu, kesenangan anak Grahita itu apa? Mendengar musik pasti joget. Oh gitu. Nah, Ya, gitu. ya, ya. Makanya dengan joget dia terhibur. Tadi ada yang menarik juga nih Bapak, mungkin ada yang masih banyak nih Kang Mas dan Mbak Yu yang belum tahu bedanya disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit atau dijelaskan sedikit nih Pak. Oh, oke. Terima kasih, nggih. Terima kasih, nggih. Kalau disabilitas intelektual sini itu ada 3 kelompok. 3 kelompok itu dari klasifikasi idiot. Ya. Itu yang IQ-nya sekitar 25 dan 30. Setelah itu ada klasifikasi sedang atau namanya imbecile. Itu klasifikasi imbecile itu IQ-nya antara 30 sampai dengan 50. Sedangkan debil itu termasuk klasifikasi ringan, yaitu dengan IQ 50 sampai dengan 70. Sedangkan kalau mental, nah mental itu adalah suatu penyakit. Jadi pembawaan penyakit yang bisa diobati. Orang bisa mengenal biasanya mental itu adalah ODGJ. Jadi itu awalnya orang normal, tapi karena kena penyakit atau ada gangguan jiwanya, makanya disebut mental. Sedangkan intelektual itu bawaan dari sejak lahir, begitu. Kang Mas dan Mbak Yu, saat ini saya bersama dengan Ibu Ningrum. Ibu Ningrum ini selaku seksi penyantunan dan rujukan. Nah, mungkin buat yang penasaran kira-kira seperti apa sih asrama untuk penerima manfaat
Ini kira-kira seperti ini ya. Kalau ini adalah asrama kamar putri. Iya, Nah, Putri. mungkin bisa dijelaskan Ibu, kalau untuk asrama putri ada total berapa kamar dulu ini? Kalau di sini kita melayani 35. Oh, 35 PM. PM. Karena memang muatnya hanya 35. Kalau di sini, Kemudian- kalau untuk yang laki-laki Ada 70. 70. Iya, Nah, betul. mungkin yang ingin kita tanyakan juga adalah untuk penerima manfaat yang baru nih. Nah, mungkin bisa disampaikan nih buat Kang Mas dan Mbak Yu kira-kira seperti apa Iya. atau bagaimana? Kalau Kang Mas dan Mbak Yu mau memasukkan PM ke tempat kita, syaratnya hanya cukup awalnya kita assessment dulu. Assessment awal, datang ke tempat kita atau via WA, Ya. memberikan informasi awal, kemudian videonya, permasalahan apa sih yang dihadapi begitu. Oke. Nanti di tempat kita bahas di tim penerimaan. Kalau memang sesuai, langsung kita terima di tempat kita. Oke. Mungkin bisa diceritakan juga Ibu, penerima manfaat di sini itu kira-kira seperti apa saja sih kondisinya? Iya, ya seperti ini Mbak Rizky. Jadi anak yang kita rawat di sini itu rata-rata anak yang terlantar. Oke. Jika dia punya keluarga itu banyak yang tidak bisa merawat. Jadi istilahnya itu rawan penelantaran. juga. Rawan penelantaran. Oke. Jadi rata-rata kalau misal dilihat dari 100 PM itu 80% itu memang terlantar. Oh, 80% memang terlantar ya. Iya. Terus pernah nggak sih berantem antara PM1 dan PM yang lainnya? Pasti. Pasti Iya, ya. Pasti karena memang mereka itu model anak yang tidak bisa tenang ya. Karena mereka kan intelektualnya rendah. Iya, iya, iya. Kadang mereka juga agresif, kadang mereka juga tenang, Iya. tapi wajar kalau mereka pasti bertengkar dengan teman itu ada Dan itu mungkin berantemnya. bumbu-bumbu Iya. kemesraan setiap hari seperti itu ya Mbak ya. Iya, Ya, oke, betul. baik.